Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang vitreoretina dan makula. Kita mulai. Ya, ini adalah gambaran dari segmen posterior bola mata, yaitu yang berada di belakang lensa. Jadi segmen posterior itu ada di belakang lensa, yaitu berupa vitreous, ya, vitreous yang berisi the vitreous gel, vitreous cavity ini. Kemudian lapisan retina, ya, lapisan retina yang melapisi bagian posterior, ya, posterior dari bola mata, ya, sampai ke perbatasannya dengan oras rata. Kemudian ada koroid. Koroid ini merupakan tractus uvea, ya, tractus uvea. Kemudian ada dinding bola mata kita yang paling luar, yaitu sklera. Nah, nanti ini masing-masing terutama vitreous sampai dengan retina, ya, kita akan pelajari sama-sama. Oke, untuk melakukan pemeriksaan segmen posterior, kita membutuhkan alat tambahan. Jadi tidak bisa hanya dengan center. Dan pemeriksaan ini sebenarnya merupakan suatu pemeriksaan rutin, ya, yang sebaiknya memang dilakukan. Nah, pada kondisi normal, media okuli itu harus transparan. Media okuli ini apa aja? Ya, mulai dari lensa, kemudian humor aqueous, ya, kemudian mulai dari kornea, kemudian humor aqueous, lensa, sampai dengan vitreousnya. Itu transparan, ya, jernih, sehingga kita bisa melakukan evaluasi bagian di belakangnya lagi. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, kita baiknya menggunakan tetes midriaticum. Ya, tetes midriaticum itu berfungsi untuk melebarkan pupil. Nah, ini bisa berupa menggunakan siklopentolat 1%, tropicamid 0,5%, atau phenylephrine 2,5%. Yang perlu diperhatikan adalah efek samping dari penetesan ini, ya, pupilnya akan lebar, otomatis pasien juga akan kabur penglihatannya. Nah, ini harus diinformasikan ke pasien. Jangan sampai nanti setelah pemeriksaan pasien merasa penglihatannya kabur dan kemudian komplain. Ya, dan pastikan juga pasien ada temennya untuk pulang. Jangan sampai pasien berkendara sendiri dalam kondisi mengendarai kendaraan, ya, dalam kondisi pupil lebar. Nah, itu nanti berbahaya karena pasien penglihatannya kabur. Alat apa yang digunakan? Yaitu ini, ya, ini adalah ophthalmoscope direct. Ini nanti yang kalian gunakan di skill lab. Kemudian ini adalah ophthalmoscope indirect, ya, kita nggak punya dulu, belum punya ini, ya, yang ophthalmoscope indirect. Dan slit lamp dengan lensa special lens, ini bisa pakai lensa plus 78 dioptri biasanya. Nah, untuk kondisi tertentu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang, ya, sesuai dengan kasusnya. Bisa fundus fluoresin angiografi, indocyanin green, pepakai USG, optical coherence tomography, dan lain-lainnya, tergantung kasus. Oke. Apa yang akan kalian lihat nanti? Nah, ini, ya, ini adalah lapangan retina. Nah, menggunakan indirect ophthalmoscope, lapang pandang di retina yang kita lihat itu akan lebih besar, sekitar 25 derajat. Sedangkan kalau pakai direct ophthalmoscope kecil, hanya 6 derajat saja. Slit lamp, menggunakan slit lamp dengan lensa plus 78 itu agak lumayan, ya, lebih besar sedikit, ya. Nah, jadinya bagaimana periksanya? Kalau cuma dapat 6 derajat, ya, ini berarti kita harus pindah. Alatnya harus kita gerakkan, ya, kita gerakin pelan-pelan untuk mengevaluasi semua area dari retina ini semaksimal mungkin, sampai ke pinggir semaksimal mungkin. Oke. Mungkin memang ada area yang tidak terlihat, ya, dengan indirect ophthalmoscope, misalnya area-area perifer perbatasan dengan, apalagi perbatasan dengan oras rata, itu tidak kelihatan dengan direct ophthalmoscope. Oke. Nah, ini nanti yang akan kalian periksa, akan kalian lihat, ya, akan kalian lihat ketika melakukan pemeriksaan dengan ophthalmoscope. Apa saja yang dievaluasi? Harus dievaluasi semua dengan lengkap, mulai dari vitreousnya, apakah vitreousnya jernih ataukah keruh, ya. Jadi vitreous itu yang mengisi ruang bola mata, vitreous cavity. Kalau vitreous keruh, tentu saja kita tidak dapat melakukan evaluasi di segmen posterior dengan jelas, tergantung derajat kekeruhan dari vitreous. Ini adalah yang dievaluasi, ya, optic nerve atau papil nervus 2. Deskripsikan, kalian harus deskripsikan. Papil nervus 2 berbentuk bulat, cup and disk rasio 0,3, misalnya seperti itu, ya, berwarna jingga.
Kemudian setelah mendeskripsikan papil nervus 2 atau optic nerve, kita deskripsikan bagaimana retinanya, lapisan neurosensori retinanya. Nah, neurosensori retina ini sebenarnya dia merupakan lapisan yang transparan, tapi kita melihatnya sebagai warna jingga. Kenapa? Karena adanya pigmen melanosit dari choroidal stroma dan juga ada retinal pigment epithelium, sehingga ini kelihatan warnanya jingga seperti itu. Nah, kelainan-kelainannya apa? Bisa ada perdarahan ya, ada perdarahan, eksudat, cotton wool spot dan lain-lain. Nanti di belakang ada ya. Kalau ini kan normal, normal tidak didapatkan perdarahan, hemorrhage nggak ada, cotton wool spot nggak ada, eksudat tidak ada. Kemudian setelah itu evaluasi bagian pembuluh darahnya, retinal vesselnya, arterinya bagaimana, kemudian venanya bagaimana. Arteri itu biasanya lebih straight, kemudian ada white reflexnya, sedangkan vena itu lebih gelap, ya, kemudian lebih berkelok ya, tortuous. Dan bandingan arteri dan vena itu biasanya perbandingannya 2:3 diameternya. Ini adalah contoh dari patologis dari retinal vessel. Di sini ada crossing ya, arterinya ya, venanya. Jadi venanya ini putus, tampak putus. Ini adalah pada hipertensi retinopati. Ini nanti di bagian hipertensi retinopati akan dijelaskan lebih lanjut. Terakhir diperiksa adalah light reflex dari fovea. Jadi kalau mau lihat light reflexnya supaya mudah, kita minta pasien, ibu tolong dilihat senternya. Nah, itu biasanya nanti akan terlihat langsung bagian dari makula. Oke, ini satu-satu ya. Pertama vitreous. Nah ini kalau bola mata dikeluarkan dengan bagus banget, vitreousnya dilepaskan, diambil dari retinanya. Ini tampak dia merupakan suatu gel, bentuknya kayak jelly. 98% terdiri dari air dengan 0,5% makromolekul, ada kolagen, asam hyaluronat, dan protein-protein. Vitreous base itu melekat erat di ora serata ya. Kemudian ada bagian lagi vitreous body, itu terdiri dari sentral dan cortex vitreous. Di mana bagian cortex vitreous ini merupakan bagian terluar dari vitreous, dia melekat dari anterior sampai ke posterior ya. Itu melekat dengan internal limiting membran dari retina. Itu adalah bagian terluar dari vitreous. Oke. Nah, ini internal limiting membran. Jadi posterior vitreous cortex itu dia akan melekat dengan retina, yaitu pada ILM atau internal limiting membran. Di mana perlekatan ini pada individu yang masih muda, perlekatannya ini strong, kuat. Sedangkan pada usia lanjut biasanya perlekatannya memang lebih lemah, sehingga bisa terjadi PVD atau posterior vitreous detachment. Nah, jadi vitreous itu melekat erat dengan internal limiting membran retina. Apa fungsinya vitreous? Yaitu untuk melindungi dan berfungsi sebagai pengisi ruang badan kaca. Dia berfungsi juga sebagai sawar difus antara segmen anterior dan posterior, dan berfungsi sebagai buffer metabolik dan berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Penyakit-penyakit pada vitreous gejalanya apa? Yaitu satu, bisa berupa floaters. Floaters ini adalah bayangan yang seperti bayangan yang ikut gitu ya, yang bayangnya berenang-renang ya. Jadi dia di bola mata kita. Jadi dia kalau kita lihat sana itu ada pasien biasanya mengeluhkan ya, ada klawer-klawer. Jadi kalau lihat sana itu ada bintik hitam, kita melihat ngikut ya, floaters. Nah, itu disebut sebagai floaters ya. Kemudian bisa terjadi penglihatan menurun tergantung seberapa keruh vitreousnya, sampai bisa pada beberapa kasus terjadi visual loss. Ya, karena keruh sekali berarti vitreousnya, jadi dan mendadak terjadi visual loss. Periksa vitreous ini dengan apa? Bisa dengan indirect ophthalmoscope. Dengan direct bisa apa enggak? Ya bisa sih, cuman agak sulit ya. Kamu harus mengatur besar dioptri lensa yang digunakan untuk bisa mengevaluasi vitreousnya. Kemudian
bisa dengan slit lamp with spatial lens, bisa pakai yang plus 78, plus 81 gitu. Dan apabila memang ada kekeruhan tidak bisa kita evaluasi dengan indirect ataupun slit lamp with spatial lens ini, bisa dengan pemeriksaan penunjang yang kita pakai adalah ultrasonografi atau USG mata, ya, pada kondisi di mana ada media yang keruh. Media keruh itu bisa misalnya ada katarak gitu ya, kan tidak bisa tembus pemeriksaannya sampai ke vitreous, maka kita pakai USG. Penyakit pada vitreous satu bisa berupa vitreous hemorrhage seperti ini. Ini adalah perdarahan di vitreous. Penyebabnya bisa berupa trauma ataupun non trauma. Yang non trauma bisa karena diabetic retinopathy, retinal break, PVD, posterior vitreous detachment, atau retinal neovascularisasi. Pasien dengan vitreous hemorrhage ini maka harus bed rest ya, supaya harapannya nanti perdarahannya itu berhenti, kemudian bisa turun sesuai dengan gaya gravitasi, turun ke bawah, harapannya juga nanti akan terserap. Kemudian vitrektomi, ini tindakan operasi dengan vitrektomi. Nah, ini penyakit berikutnya pada vitreous, yaitu posterior vitreous detachment. Dengan meningkatnya usia, maka vitreous akan melekuefaksi atau lebih encer, yang disebabkan karena hilangnya hyaluronic acid, sehingga volume gelnya itu akan hilang. Dan ketika ada contractile force, ya, ada gerakan kontraktil, itu vitreousnya bisa detach. Jadi vitreous ini vitreous posterior, ya, cortex vitreous posterior itu bisa terlepas dari internal limiting membrane-nya retina. Ini yang disebut sebagai vitreous detachment. Nah, ini adalah tanda yang bisa dilihat. Ini adalah Weiss ring, ya, Weiss ring tampak bulat ini ya, kelihatan ya. Ini adalah kelihatan vitreous Weiss ring, yaitu berarti ada vitreous detached. Ini terlepas dari vitreous Weiss ring, ini adalah bentukan dari vitreous yang lepas dari papil nervus 2, ya, kan bulat gitu. Oke, nah diagnosisnya adalah posterior vitreous detachment. Jadi ini biasanya pasien datang dengan keluhan ada kelawar-kelawar atau floaters, ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan itu tadi Weiss ring. Nah, diagnosisnya apa? Posterior vitreous detachment. Kemudian kita lanjut ke, setelah vitreous kita lanjut dengan retina. Ya, retina ini merupakan struktur membran yang tipis, ya, yang menutupi, melapisi bagian posterior dari bola mata. Dibagi menjadi ada central zona, zone sentral, dan peripheral zone, ya, zona perifer. Di anterior, retinal base itu melekat dengan berbatasan dengan oras rata, sedangkan di bagian posterior dia berbatasan dengan papil nervus 2, ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa retina ini terdiri dari lapisan-lapisan. Ada 10 lapisan retina, ya. Ini gambaran OCT yang diambil di area makula. Nah, ini adalah 10 lapisan dari retina, dihafalkan ya, D. Ini sudah pernah kalian dapatkan waktu NS Visual di di praktikum ya, ketika praktikum mata di blok NS 1 kalau nggak salah ya. Praktikum histo, ini ada 1 sampai dengan 10 lapisan dari retina. Diingat-ingat lagi ya. Nah, retina memiliki sel fotoreseptor, ada sel rod dan sel cone, di mana sel rod ini lebih banyak, 92 million ya, di area perifer. Dia berada di area perifer dan berfungsi untuk scotopic vision, jadi penglihatan dengan cahaya yang kurang. Itu lebih sensitif sel rod yang bekerja nanti. Sedangkan sel cone itu berada di area sentral, sebanyak 5 million ini, dia berfungsi untuk penglihatan terang dan penglihatan warna.
Kemudian ada lapisan yang di bawah, yaitu retinal pigment epithelium. Jadi lapisan di bawahnya neurosensory retina, ini tadi ya, neurosensory retina. Di lapisan yang di bawahnya lagi itu ada retinal pigment epithelium. Ini merupakan single layer hexagonal shape cuboidal cell yang di bawahnya itu adalah membran Bruch ya. Dia berada di antara membrana Bruch dengan retina. RPI ini berfungsi untuk mengabsorb cahaya, kemudian maintain subretinal space, terus juga untuk fagositosis dari sel root dan cone outer segment. Kemudian dia juga berfungsi sebagai blood ocular barrier dan untuk metabolisme vitamin A. Ya, retinol metabolisme itu ada di retinal pigment di RPI, di bagian RPI ini. Di bawahnya dari RPI itu ada membran Bruch ya. Ini merupakan bagian basal dari RPE, lipid oxidatively damaged material build up between membran Bruch dan RPE ini ya sepanjang hidup. Ini di bagian dari membran Bruch ya. Kemudian yang paling bawah, di bawah retina ada koroid, itu merupakan vaskularisasi yang banyak ya, di melapisi enveloping retina dan retinal pigment epithelium. Itu adalah koroid. Nah, ini kalian perlu tahu, suplai darah ke retina itu terdiri dari dua sumber, yaitu untuk arteri retina centralis, dia mengvaskularisasi 2/3 dari retina bagian dalam, inner retina. Sedangkan sepertiga outer retina itu divaskularisasi oleh choroidal blood vessel. Untuk area fovea, ya ini area fovea, dia mendapatkan darah dari choroidal blood vessel. Ini harus tahu deh, sehingga nanti ketika ada kelainan di macam-macam itu ya, kamu bisa tahu, oh iya ya, retina itu bagian sentral retina, bagian sentral apa, 2/3 dari lapisan retina dalam itu divaskularisasi oleh arteri retina centralis. Sedangkan sepertiga retina luar, outer retina, ya itu diinervasi oleh choroidal blood vessel dari choroid. Sedangkan untuk fovea ini di area yang avaskuler, dia dapat darah dari choroid. Baik, kita lanjutkan kuliah kita dengan kelainan retina pada hipertensi, yaitu retinopati hipertensi, yaitu merupakan retinopati yang terjadi pada penderita hipertensi dengan gambaran funduskopinya ada vasokonstriksi baik vokal ataupun luas pada arterial retina, kemudian mungkin ada ditemukan crossing fenomen, copper wire and silver wire, perdarahan, eksudat, cotton wool spot, dan keadaan lanjut didapatkan star figure eksudat. Nah, hipertensi retinopati ini dapat menyebabkan gangguan visus ya, dapat menyebabkan turunnya penglihatan, jadi beratnya tergantung pada lokasi kelainannya. Kalau di makula maka gangguan visusnya pastinya akan lebih berat, sedangkan di luar makula penurunan tajam penglihatan bisa terjadi perlahan dan kadang-kadang diketahui secara tidak sengaja. Ya misalnya ketika lagi periksa ke dokter mata untuk kacamata gitu ya, kemudian dokter melakukan pemeriksaan yang lengkap di funduskopi, ternyata ada hipertensi retinopati. Kelainan pada pembuluh darah penderita hipertensi adalah yang terjadi adalah satu angiospasme, kemudian terjadi angiopati, kemudian terjadi retinopati dan penutupan pembuluh darah retina. Jadi perubahan fundus ini bermula dari adanya angiospasme yang kemudian menjadi retinopati ya. Terjadi angiopati ini terjadi perubahan organik pada dinding pembuluh darah. Untuk pemeriksaan funduskopi atau oftalmoskopi ini secara skematik ya, sklerosis pada pembuluh darah itu terjadi persilangan arteri vena yang patologis. Normalnya itu begini ya, jadi hanya persilangan biasa, awal kompresi bisa seperti ini,
Kemudian bisa berlanjut dengan tanda S atau V atau salus sign. Jadi arterinya seperti S. Atau kemudian arterinya jadi berbentuk tapering seperti ini atau banking ya. Dan hipertensi retinopati itu apabila sudah sampai ada tanda salus, tapering atau banking. Tapi kalau misalnya cuman awal kompresi seperti ini saja, itu bisa berupa sklerosis senile ya. Jadi jadi merupakan awal kompresi saja. Bisa berupa sklerosis senile. Perubahan refleks aksial dinding pembuluh darah. Nah, ini ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama, refleks aksialnya meningkat, warna venanya menjadi lebih gelap ya. Kemudian grade 2, refleks aksial melebar, warnanya seperti copper wire arteriole, tembaga. Yang ketiga, refleks aksialnya jadi lebih besar, warnanya seperti benang perak atau silver wire arteriole. Dan yang grade 4 itu sudah terbentuk fibrous cord. Ya, tidak tampak lagi refleks aksial, hanya berupa garis putih. Itu sudah grade 4. Oke. Nah, untuk retinopati, jadi hipertonus dan angiopati yang lama akan menyebabkan aliran darah pada retina dan akhirnya terjadilah retinopati ya. Nah, ini di sini terjadi hipertensi retinopati oleh karena adanya anoksia atau iskemia retina yang kemudian menyebabkan gangguan nutrisi dan terjadi eksudasi. Nah, di sini tanda-tandanya bisa berupa ada perdarahan retina, eksudat lunak atau cotton wool spot, kemudian eksudat keras atau hard eksudat, dan ada papil edem. Ini adalah pada derajat yang paling parah. Ini sudah terjadi papil edem. Nah, ini gangguan pembuluh darah pada hipertensi ya, bisa dilihat ini ya. Persilangan yang patologis, arteri vena, ini crossing yang patologis. Ya, oke. Kemudian ini adalah cotton wool spot dan sudah tampak di sini papil nervus 2 batasnya sudah tidak jelas lagi ya. Kemudian ada perdarahan peripapil. Nah, ini adalah gambaran dari papil edem. Ini juga gambaran papil edem. Ini gambaran papil edem, papil edem, papil edem. Kalau ini masih tegas nih, batasnya masih tegas. Kemudian ini ada macular star ya, ada eksudat di makula. Ya. Ini juga ada eksudat. Ini udah masuk ke stage yang paling berat, KW4. Oke. Adanya oklusi pembuluh darah. Nah, ini ya akan menyebabkan perdarahan retina. Kalau dia perdarahannya di superficial, maka akan menghasilkan flame shape hemorrhage. Ya, kalau lapisan lebih dalam bentuknya agak bulat, geometrik ya, percikan-percikan itu lapisan lebih dalam. Untuk cotton wool spot itu merupakan eksudat lemah disebabkan karena iskemia vokal pada retina karena gangguan nutrisi sehingga nerve fiber layer-nya bengkak, akan terlihat sebagai cotton wool spot. Ya. Jadi cotton wool spot atau eksudat-eksudat ini pada pemeriksaan funduskopi akan tampak bercak kekuningan dengan batas kabur, banyak ditemukan di polus posterior ya, kecil-kecil dan banyak. Sedangkan kalau eksudat keras itu berupa bercak putih kekuningan dengan batas jelas dan kecil-kecil. Nah, ini yang papil edem ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, papil edem lama-lama ya akan menyebabkan atrofi papil. Jadi papil tuh kalau sudah atrofi dia akan pucat. Cup and disk rasio tidak bisa dinilai ya karena dia sudah pucat. Pembuluh darah di papilnya juga udah nggak ada. Nah, ini adalah gambaran dari papil atrofi. Kalau sudah papil atrofi biasanya penglihatannya juga sudah sangat jelek atau bisa kebutaan ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari hipertensi retinopati yang banyak dipakai ya, yaitu klasifikasi Kate-Wigner-Barker. KW1 ditemukan perubahan minimal pembuluh darah arteriol berupa sklerosik dan penyempitan ringan. Jadi KW1 itu cuma ditemukan adanya sklerotik ya, sklerotik dari pembuluh darah. KW2 arterioretina bertambah sempit, ada konstriksi dan sklerosis, kemudian sudah ada
arteri vena nicking dan retinopatinya belum jelas ada retinopati atau tidak. Itu KW2. Jadi sudah ada arteri vena nicking. Oke, kalau KW1 tadi masih berupa sklerotik pembuluh darah saja. Kemudian untuk KW3 didapatkan sklerotik arteriol dan konstriksi tempat dan sudah ada gejala retinopati, yaitu sudah ada eksudat luna ya, eksudat luna, dan ada perdarahan retina ya, kelihatan ya, ada perdarahan retina, ada eksudat. KW4 adalah KW3 disertai dengan neuroretinal edem, papil edem, penyempitan arteriol menyeluruh dengan konstriksi tempat yang luas, dan sklerosis arteriol yang sangat jelas. Nah, jadi kalau sudah papil nervus 2 sudah bengkak, ya, batas tidak jelas, bentuknya juga sudah tidak terlihat bulat lagi, ya. Ini adalah papil edem, berarti sudah masuk ke KW4. Ini. Berikutnya tadi adalah hipertensi retinopati. Berikutnya saya akan jelaskan tentang central retina arterial occlusion. Ini penyebab terbanyaknya disebabkan karena aterosklerosis. Gejalanya berupa kabur mendadak atau visusnya turun mendadak. Dari gambaran fundus tanpa adanya vasokonstriksi dan segmentasi pembuluh darah ya. Ini cattle tract dengan retina yang pucat. Kemudian ada gambaran cherry red spot pada area makula dengan sekelilingnya retina yang pucat. Oke, ini adalah khas CRAO, Central Retinal Artery Occlusion. Visus turun mendadak dengan gambaran funduskopi seperti ini. Oke, demikian kuliah tentang retina. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.